Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ma nikmatillah, alqail bihukukillah, wa ma daqat illa farajahullah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di salah satu maqbarah, salah satu min auliyaillah, yaitu Raden Condro. Nah, makam di sebelah belakang ini salah satu bangsawan muslim dari kota Sumeneb, yang mana beliau mempunyai ketekunan melakukan rihlah, melakukan berkelana, mulai dari Pemejahan, kemudian di daerah Puger, di kota Bali, Banyuwangi, Alas Purwo, kemudian terakhir di Pecaron. Nah, Raden Condrokusumo itu senang berkelana, senang bertapa, kontemplasi, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semula beliau melakukan pertapaan itu di kaki Bukit Pecaron. Ada sebuah batu sebelah masjid itu. Beliau bertapa di sana bersama temannya. Nah, lama-kelamaan tiba-tiba banyak orang ingin minta didoakan, baik persoalan keluarga, usaha, sosial, politik. Banyak orang berbondong-bondong mendatangi beliau. Alhamdulillah, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang diinginkan atas takdir Allah diijabah semua. Karena saking membludaknya masyarakat pada waktu itu, sehingga merasa terganggu beliau untuk beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menghindar naik ke puncak Bukit Pecaron. Lagi-lagi masyarakat mengejar beliau. Jadi orang-orang warga sekitar, bahkan di daerah Bisuki, Madura, itu banyak yang menghampiri beliau untuk minta didoakan. Selama di Bukit Pecaron, orang-orang itu banyak membludak sekali ke sana untuk minta doanya. Nah, beliau merasa terganggu. Akhirnya beliau malam-malam, tengah malam, pergi ke salah satu gunung agung. Nah, di sini agung. Kenapa dinamakan Gunung Agung? Karena beliau termasuk orang mulia. Nah, lama beliau berdua di sini bertapa di dekat batu. Di sebelah bawah ini ada batu besar hitam. Beliau bertapa di situ. Tiba-tiba ada saudagar Cina kaya raya jatuh bangkrut, kemudian sakit. Berdasarkan hasil mimpi, kalau pengen sembuh, datangi dua orang yang ada di tengah hutan, di atas gunung. Lalu datang si Cina, datang menghampiri. Setelah menghampiri, lalu dia minta didoakan. Alhamdulillah, biqadarillah, bisnisnya mapan kembali, penyakitnya yang kronis bisa sembuh kembali. Dari mulut ke mulut, akhirnya sampai kepada masyarakat. Tiba-tiba banyak lagi orang berbondong-bondong datang ke sini. Lagi-lagi munajatnya dari hamba dengan Tuhannya terganggu lagi. Karena banyaknya animo masyarakat untuk minta doanya. Akhirnya merasa terganggu, beliau langsung naik ke bukit sekitar 7 kilo lagi atas bukit sana. Akses jalannya sangat rumit sekali.
seperti jalan setapak, kanan kirinya tebing, kemudian pakai tangga, pakai tampar lagi. Jadi dibutuhkan adrenalin yang sangat tinggi. Nah, di sana beliau melakukan semedi, melakukan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat itu dikenal dengan Gunung Soonan. Muncan Madura, nah, gunung tempat pernyokonan. Karena orang Madura itu ke oke, reng Madura kabenyaan lakar keng ke oke, ya bagus-bagus di reng Madura baobe, tempat pernyokonan Gunung Soon dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan gunung itu namanya dinamakan Gunung Ringgit. Pasalnya Raden Cokro ini mendapatkan hadiah dari salah satu putri, katanya dikasih bantal guling itu tidak mau, karena tujuannya bukan untuk dunia, tetapi untuk bertadaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibuka ternyata emas, keping emas, ternyata uang dinar, kemudian uang-uang masa lampau tidak diambil, sehingga terkenal dengan Gunung Dinar. Ada sebagian yang mengatakan Gunung Putri Tidur. Putri Tidur. Putri Tidur. Itu sebetulnya bukan dari faktor sejarah, tapi beberapa driver, sopir mobil, karena kalau dilihat dari Pecaron, Bisuki, gunung sana itu persis seperti Putri Tidur itu, sehingga dikenal dengan sebutan Putri Tidur. Jadi alhamdulillah saya sudah mengadakan penelitian, review, kemudian interview, kemudian mendatangi situs-situs yang perlu saya explore. Nanti mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maunah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang saya lakukan, mudah-mudahan mendapat tambahan pengetahuan untuk saya pribadi, anak-anak saya, keluarga saya, dan bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pindah ke sini, ini tempat duduk ya. Yang di pagar ini Pak. Ini Yang di pagar ini. Ya di pagar dekatnya musola ini. Ada tempat duduk sana. Pak Yai Malam di sebelah baratnya di kayu yang besar itu. Bukan nyembah ke Tuhan, cuma membatasi itu dekatnya kayu yang besar itu. Iya betul. Pojoknya pojok yang musola itu. Yang baca di sini. Terus ada orang Cina menaruhkan. Saya nutup ke Cinanya itu. Ke Cinanya. Umurnya 100 lebih. Berapa? 130. 60 lebih. 160. Ya, 130-an ya. Orang Cina. Iya. Mimpi sakit. Terus ekonomi kan biasa ya. Macet. Akhirnya itu di pertigaan penarukan ya? Iya betul. Pertigaan. Di pertigaan itu. Di pertigaan di jembatan itu ya. Ya dulu tuh apa? Keramat tuh. Banyak tuh paling ramai sana tuh konsumennya. Terus ada penerusnya ke sini. Macet. Terus itu mimpi katanya. Kamu ke sana masuk ke tengah hutan itu. Kalau ada orang duduk berdua itu minta air, minta syarat sana gitu. Akhirnya turun sampai itu rumahnya pas dia dengan izin Allah diberi kelancaran, yang sakit sembuh dengan izin Allah. Nah terus wah hamil kemana? Kebetulan Mbak Jabir masih sepupu dengan Bupati Panarukan. Siapa itu? Suryadi Putro. Nah, Bupati itu sepupunya masih keturunan dari Semarang. Kalau Bupati Besuki keturunan dari sana Cinsaut itu. Iya, sama cuma masih sepupu. Sama Kironggo, paman ini. Kironggo Bondowoso? Iya, kan keluarga besar itu. Ya Allah. Kironggo itu. Kironggo kan dari Bupati Bisuki. Bukan, dari Ki Wirobroto. Putranya kan? Iya, putranya Ki Wirobroto. Iya betul. Ki Batalus punya putra itu. Yang itu putra angkatnya. Anunya adiknya, sepupunya itu ya. Oh, putra angkatnya ya. Yang bupati pertama. Oh. Tapi itu turun dari ini ada yang benar aja Pak, yang benar. Iya. Ya kan gue aja keluarga itu. Ya maaf, bukan saya betul. saya dari Pak Condro ya, tapi bukan Pak Condronya, Pak Manem ya. Manemnya betul. Jadi Pecaron itu keluaran di sini keturun. Yang Pecaron, yang dari Pecaron keturunan. Iya sini Pak Manem. Oh. Itu putranya 3 tahu. Coba tahun 85-an lah pokoknya. 75 lah. 100 tahun kan banyak bibit itu ya. Betul. Coba banyak. Putranya Pak Kiai Malam itu 3. Nah, Kiai Kasri siapa itu? Kemi ya. Kiai Karidin namanya itu. Kiai Taufik itu sudah garis keturunan dari Kiai Malam sudah generasi ke berapa? 5. Ya, mbah saya ya. Kiai Malam, Kiai Kasri, terus mbah. Bapak saya. Sudah 5. Alhamdulillah masih tidak itu dari Rasulullah. Terus kemudian dari sini apa hubungannya Gunung Akur itu dengan Pujuk Seonan? Oh, kan belum selesai. Iya. Belum selesai. Yang Seonan ini baca untuk karena banyak tamunya ke sini yang ngejar lari ke puncak. Berarti dari sini masih dikejar sama tamu-tamu itu. Iya, makanya Cina yang pertama itu ya dari Panarukan, terus itu ngasih tahu kamu kemana sakit sembuh. Dulu tidak ada yang tahu di sini Pak Condro dia ada di sini. Cuma dalam mimpi, cuma kamu ada jejaknya orang ke atas, ada orang duduk di tengah hutan itu minta air sana, minta doa sana. Nah, dengan izin Allah sembuh yang sakit, yang ekonominya rusak ya dengan izin Allah kerja tadi ya. Sekarang banyak utang kalau tidak kerja tidak bisa. Ya, bin salabim tidak apa kena tipu banyak. Nah akhirnya rame-rame di sini pindah ke puncak. Puncak Seonan itu tempat permohonan gunungnya Gunung Ringgit. Yang sebelah timur diberi nama itu puncaknya Ringgit. Tapi Bacon terus sudah dari sana dari puncak Ringgit turun ke Pecaron pindah ke sini. Asalnya Gunung Ringgit. Kok diberi nama Gunung Ringgit waktu bertapa Bacon di sana. Nah itu dikasih dinar Ringgit sak bantal guling nggak mau. Tidak mau. Saya tidak butuh itu. Biar siapa-siapa yang mengikuti jejak saya akan saya kasih lewat ke rumahnya, ya bukan ke rumah saya, tidak ngakui Bacon terus dia wali tidak ngaku, ya orang cuma yang ngaku, yang dapat ke rumah kan orang baik ke rumahnya, Allah ngasih barokah nanti, ya biasanya gitu hitungannya. Orang minta kiai minta barokahnya kayak keliru itu, ya keliru. Nah
fitnah kalau dia iya. Maunah, betul. Cuma orang keliruan memberikannya kayak gitu. Akhirnya Kenapa ngocak? Pak Condro itu akhirnya di atas lama, paling lama di puncak. Berapa tahun ya kira-kira dia? Baca 30 tahun di atas. Itu kan tahun. Tidak kawin asalnya. Kan itu udah kan udah. Dia teruskan dia cerita nanti Pak Condro kan tidak kawinnya Pak Condro terus ngelamar putrinya Adipati Aryo Padangirang, bupati pertama. Setelah itu udah diterima. Dulu presiden Besuki kan. Yang jadi residen itu kan putra ketiganya Adipati Adipati. Bondowoso masuk ke Besuki. Iya betul. Jember Besuki. Besuki, betul. Banyuwangi Besuki, presiden Besuki. Di Panarukan masuk Besuki. Yang Panarukan itu cucunya, cuma putih sepupu. Nah, yang dari apa? Ki Ali namanya, Ki Ali yang sana bukan Ki Ali Brompton bukannya. Bukan Sayyid tuh, Ki Ali ya Brompton. Nah, akhirnya ya itu Pak Adipati anak angkatnya Ki Brompton sudah dalam. Terus itu masalah batal yang isi ringgit itu gimana itu ceritanya? Kok menarik? Kan Pak Condro berpikir sama Pak Iman dikasih batal gue nggak mau. Nah, terus dikasihkan ke Kiaman, enggak saya tidak perlu itu. Setelah dibuka Bina ringgit emas itu uang emas itu sak kontal guling. Seumpama mau kan terkaya di Jawa Timur saya. Ini maaf ini. Betul. Kadang-kadang orang minta dikir dulu, mintanya dengan karomahnya saja, bukan itu mencoba itu mencoba Pak Condro, keimanannya Pak Condro apa mendekatkan diri pada Allah pada harta. Ya. Betul. Sekarang banyak cinta harta. Hubud dunia. Iya, akhirnya yang biasanya umurnya 130, Sehoda Poli 150, Ki Hasan 115, Ki Ahmad 99, Kiai sekarang 40, out 36 itu kenapa? Akhirnya ini rusaknya cuma pinter nyuruh orangnya sendiri tidak kerjakan. Dekatkan diri pada Allah. Jarang. Paling malam untuk ngurus ya yang bukan dah. Terus Kiai apa dinner itu lalu dikemanakan itu? Jadi taruh sana di Gunung Ringgit itu. Ditaruh, nggak dibawa ke sini? Enggak, akhirnya jadi gaibnya ya. Tidak tahu apa Dewi Rengganis yang ngasih Allah dia. Dewi Rengganis. Oh Dewi Rengganis, apa hubungannya dengan Dewi Rengganis? Jauh kan Raja Majapahit itu nama Iya Majapahit. betul. Tidak tahu itu kok nanti kurang kan. Enggak, maksudnya apa hubungannya Mbak Condro dengan Dewi Rengganis? Apa mempunyai hubungan spiritual atau bagaimana? Kan enggak Dewi Rengganis itu orang Jawa. Iya betul. Sebelumnya kan sudah ada Dewi Rengganis juga. Memang betul, sejarah ada Dewi Rengganis. Sisa belum ada, Dewi Rengganis ada sudah. Kan berarti masih ada garis keturunan ya? Dari Majapahitnya. Dari Majapahitnya. Ya, Mataram itu. Betul. Mataram akhirnya Daha dan Kediri, punya petani terus ke Majapahit. Kan itu kan banyak kan masih satu klub itu. Cuma orang Arab masuk kawin dengan putrinya Sunan orang Hindu ya, Majapahit. Sunan Giri kawin dengan putrinya Sunan Wungkul. Satu hari kawin 2 kali dengan putrinya Syekh Sunan Ampel. Sunan Giri sepupu. Ya, kumpul mbak. Ibrahim Asmorokan dulu, kata sejak Mauludin. Itu keturunannya itu. Terus dia bawa ini masih nasabnya Sayyidina Ali semua. Imam Ali semua ya. Kan Imam Ali ini kan yang megang wilayah Ali bin Abi Thalib ya kan ada di betul. Hasni dan min Adabeh. Betul. Itu yang punya keturunan itu dari Hasan Husain terus Ali Zainal Abidin sampai Ja'far sampai ke Muhammad terus ya Wali Songo pecah. Iya. Kenapa kok Wali Songo kok turun ke Indonesia? Kan dimusuhin dengan orang Sunni. Iya. Wahabi musuh ya dengan itu. Aduh sudah. Ini terlalu banyak cerita nih ya. Terus gunung di sana itu ada ya menamakan Gunung Ringgit, ada yang mengatakan Gunung Seonan, ada lagi ya Gunung Agung. Bukan Gunung Putri Tidur. Enggak, itu sopir yang ngasih tahu. Oh gitu. Pokoknya sejarah tanyakan pada yang keturunannya biar tahu. Kalau Putri Tidur bentuknya seperti Putri Tidur. Oh gitu. Ya, dilihat dari Panarukan seperti Putri Tidur. Cuma seperti. Nah, itu sekarang dulu udah ada di ilmu bumi yang ada Gunung Ringgit situ Bondo.
Oh, berarti ya, yang Gunung Ijen Bondowoso. Nah, yang kasih nama itu supir. sopir. Wali 5, wali 6, wali 8 yang ngasih tahu itu sopir. Yang ada wali songo. Iya. Ngerti? Betul, Nah, betul, betul. maaf ini, saya ketua rombongan Wali Songo dulu. Makanya tahu Tasikmalaya tahu semua, tidak pernah. Cuma ke Sepudi tidak pernah. Pak Condro pernah di Sepudi, katanya bapak saya, kamu jalani anunya Pak Condro itu. Tetap Kemudian Kiai apa aja. setelah Apa saja jangan Kiai. Saya tidak mau dia ini panggil Kiai. setelah turun, kemudian beliau kan tidak mempunyai keluarga. Betul nggak? Pak Chandra Enggak. punya kan? Hmm. Kemudian dari atas bertapa itu kenapa turun? Sudah tua, lama diajak turun dengan Pak Iman, mari turun. Di sini kan ada air di atas, ada airnya diajak turun sampai di sini di sini kira-kira 200 meter dari sini kan, kacamata air. Itu bacaan turun mau turun nggak dipakai jari-jarinya. Pakai jari-jarinya. Iya, terus keluar air itu terus sekarang dijelasin banyak orang sakit minta air di sini. Udah ngambil sini aja sama. Artinya pas keluar air ya? Iya ada airnya gitu. Tapi sekarang masih ada nih. Tapi sini kan banyak peralon ini. Loh, berarti peralon itu yang sampai turun ke Itu sana bermula dari tempat mandinya sana, dan ada tempat mandi sana. Oh. Tapi yang dari kolam-kolam aslinya itu. Iya, iya. Katanya itu tempat walinya. Katanya orang yang awam bidadari itu di surga besok maksudnya. Itu tempat kalau saya tempat mandinya Dewi Rengganis. Masalahnya di semua 4 kabupaten ini dikuasai Dewi Rengganis, termasuk Probolinggo serta Parungkuda ini. Kekuasaan Dewi Rengganis. Jadi bukan saya menjadikan enggak biar tidak dianggap ini orang pokoknya itu bukan jin wandi itu. Betul. Kalau jin tidak datang ke saya tak. Saya tahu sama Dewi Rengganis tahu. Orangnya tahu tapi tidak kalau itu gaibnya. Jenengan pernah didatangi? Sering saya sering melek, maaf. Iya. Sering bukan sekarang sudah tidur di sini. Masa mau tidur di sana tadi malam kan mau ke sana hujan, gerimis lah, tidaknya. Ini Kiai tadi malam Tadi malam jam 2 sudah selesai ngaji Quran. Terus bau-bau bunga kan? Bau-bau bunga Iya. masuk dia nih. Datangnya datang lagi bro. oh gitu ya. Kalau sampai assalamualaikum kan ada assalamualaikum ya Rasul kan sama saya Betul. biasanya gitu. Tapi kalau sampai keikhlasannya sampai dikerjakannya, pokoknya semua amalan yang ada di badannya dikerjakan, insya Allah makan dah. Orang tidak pernah ngaji syariatnya, hakikatnya tidak pernah ngaji, tembus lah 7 hari itu bisa. Lucu itu, tanam banyak. Nah, kalau Mbah Condro kan ada di sini. Kemudian temannya makamnya di mana? Saya ke timur. Oh ada. Iya, pakai malam ini turunnya malam. Dulu mau dikumpulkan dengan mbak saya, katanya saya yang kumpul dengan Mbak Condro, campuran. Nah, itu Mbak Condro itu banyak mencari. Itu siapa dulu ada kiai saya tidak Sidoarjo aslinya. Tidak ada bakal Sidoarjo. Delta, ya, lapangan turun jurusan Gerian yang ke kanan suku itu. Sana, saya sering, masih ada keluarga sana. Betul. Adiknya mbak saya di sana. Cuma mbah lahirnya di sini, Mbak Putri di daerah. Nah, Kiai Malang dengan Mbah Condro itu apa ada hubungan darah? Enggak ada. Enggak apa punya hubungan biologis atau ideologis? Hubungan Ideologis ya. Satu perguruan ideologis ya. Tapi masih Bupati Sidoarjo itu kan 9 ya. Iya betul. Ironinya Semua kan 9. Yang Bupati Sidoarjo, istrinya Bupati Sidoarjo itu keturunan masih Pak famili sini. Kiai Malang ini mantan lurah di sana. Cuma ditinggalkan setelah bersama Pak Condro. Ditinggalkan ya berkelana lah. Apa mereka ini para Allah bukan ke duniawi ya. Terima kasih Kiai. Kalau boleh saya simpulkan pemirsa, jadi Raden Condrokusumo ini adalah salah satu bangsawan Muslim yang datang dari Madura
kemudian melakukan berkelana. Kelahiran situ Bondo. Situ Bondo ya, Iya. tapi masih keturunan dari Tinsal. Pinter Sawat. Beliau itu senang berkelana, bertapa. Di antara salah satunya itu di Yang terakhir. di Jember, Nah, iya. apa namanya? Di Nusa Baru, Nusa Pulau Nusa Baru. Baru. Pulau Nusa Baru, kemudian Jadi yang kedua Purwo, Alas Purwo. Alas Purwo, Di Pamijahan. Pemejahan, Udah di lagi di dulu itu kan. Tadi iya, kemudian terakhir di Madura dulu, Madura, ya. ya. Di Pacitan, Pacitan. sampai di sana di Sepudi, Budi, oh, pernah sih Budi. mau pernah, Oh, iya, betul. masih orang-orang Bali semua dia tahu Betul, kan betul, kan betul. itu orang Safari. Kemudian terakhir di Ya. Pesaron ya, ya, karena di sana itu Dan banyak orang kemudian- yang mencari untuk berobat, akhirnya dia pindah ke atas. tidak ke atas. Masih di atas, masih diburu orang, akhirnya malam-malam beliau itu menghindari orang, pindah ke gunung sini. Ya, diberi nama Gunung Agung sih. Gunung Agung karena kenapa? ada Agung ini Mbak kan. Oh, Orang saya sama Mbak itu ya semua. Oh. Mbaknya Boji itu, kemudian itu kan keturunan dari Kironggo. Kironggo. Oh, karena Om Agung itu berdua ini ya. Agung itu Mbak. Oh, Agung itu Mbah. Mbak, Masuran Agung. Oh, berarti Mbak Gendro sama Mbah ini termasuk panggilan dulu itu Agung. Nah, Dan kalau bagi darah biru. darah biru. Tidak Raden gitu. Nah, Raden. Iya. Nah, kemudian di sini masih dicari orang bermula dari orang Bina ya. Iya. Yang umurnya berapa ya? 100 30-an. 30-an datang ke sini mau berobat, akhirnya bermula banyak tamu, akhirnya pindah lagi ke atas, ke puncak Sokonan, tempat pernyokonan. Mohon kepada Allah sana. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cikal bakal sejarah singkat dari Mbah Gondro. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan barokah ilmunya. Ini insya Allah saya upload ke channel YouTube saya podcast. Kalau bisa dibaca di seluruh dunia. Terima kasih. Mohon maaf. Allah wafik yang aku mentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?